Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Nuril Asyari. Saya dari kelompok kewirausahaan kelompok 6. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul keterampilan bisnis dalam berwirausaha. Nah, dari kelompok kami yaitu mempunyai 7 anggota. Yang pertama adalah Fadila Magfiroh, kemudian yang kedua adalah Afidah Badi, yang ketiga adalah Yuli Edwin, kemudian yang keempat adalah Ayu Wulandari Sukojo, kemudian yang kelima adalah Ayu Vandana, dan yang keenam adalah Sita Devi Nurlaini, dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Afif. Dalam materi kami yang pertama adalah kewirausahaan dan keterampilan. Jadi kewirausahaan atau kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Keterampilan merupakan kemampuan dasar yang melekat dalam diri manusia, yang kemudian dilatih dan diasah, serta dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan guna menjadi kemampuan seseorang menjadi potensial, sehingga kemudian seseorang tersebut menjadi ahli serta berprofesional di bidang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Magfiroh Hasanah. Saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Afif tadi. Di sini saya akan menyampaikan keterampilan bisnis dalam kewirausahaan. Di sini seharusnya ada 7 poin. Saya akan menyampaikan 4 poin di antaranya. Yang pertama adalah keterampilan mengatur skala prioritas. Ketika Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses, tentunya Anda harus siap dengan segudang rutinitas dan pekerjaan yang menunggu uluran tangan Anda. Anda dituntut untuk bisa mengatur skala prioritas agar semua urusan bisnis Anda bisa berjalan dengan lancar, tanpa mengabaikan urusan di luar pekerjaan Anda. Dalam hal ini, Anda bisa mengatur dan memilih tugas sesuai dengan tingkat kepentingannya, dan membagi waktu dengan proporsional antar urusan bisnis, mitra kerja, dan waktu Anda bersama keluarga. Poin selanjutnya, poin kedua. Poin kedua adalah tentang keterampilan dalam hal manajemen waktu. Meskipun sebagai seorang pelaku usaha, Anda tidak memiliki batasan waktu untuk bekerja, namun penting bagi Anda untuk memperhatikan manajemen waktu dengan bijak, sebab ketidakmampuan seorang dalam mengatur waktunya menjadi salah satu sumber kehancuran di karirnya. Untuk itu, Anda harus tetap disiplin dalam menjalankan usaha dan memiliki keterampilan dalam hal mengatur waktu agar semua pekerjaan bisa terselesaikan dengan target yang Anda tentukan. Poin yang ketiga adalah pengetahuan dan keterampilan yang selalu di-upgrade. Untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan lebih, tentunya tidak harus menghabiskan waktu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki berlembar-lembar ijazah. Sebab pengetahuan dan keterampilan bisnis dalam bisnis bisa Anda dapatkan dari orang-orang sukses di sekitar Anda, bisa dengan mengikuti seminar atau pelatihan membangun usaha, atau bahkan bisa juga Anda dapat melalui via YouTube, Facebook, atau media sosial yang lain. Kemudian poin yang keempat adalah keterampilan multitasking. Mengingat dunia usaha terus bergerak sesuai dengan zamannya, maka penting bagi Anda untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam berbagai hal untuk menjawab kebutuhan para konsumen. Hal ini penting karena tak jarang para pelaku usaha dituntut untuk bisa multitasking untuk memenuhi semua kebutuhan konsumennya. Keterampilan, pengetahuan, dan keahlian Anda dalam menjalankan usaha menjadi bekal utama Anda untuk bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Karenanya, mulailah untuk bisa menjadi pribadi yang multitasking tanpa mengesampingkan fokus utama Anda dalam menjalankan roda usaha. Itu tadi 4 poin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari keterampilan bisnis dalam kewirausahaan.
Yang kelima di sini ada keterampilan Anda dalam berkomunikasi. Nah, di sini ketika kita mau memulai sebuah usaha, kita juga harus punya yang namanya kehandalan dalam berkomunikasi. Di sini belajar untuk menjadi pembicara yang handal agar bisa menaklukkan setiap keraguan yang dimiliki lawan bicara kita. Nah, misal teman-teman mau sharing atau mau interaksi sama orang lain, ketika mau sharing wirausaha atau usaha teman-teman semuanya atau bisnis teman-teman semuanya, itu lebih mudah ketika teman-teman punya keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, handal dalam berkomunikasi terhadap sesama orang lain itu lebih mudah menjelaskannya. Yang keenam yaitu membangun sistem. Nah, membangun sistem di sini maksudnya gimana? Membangun sistem yang baik sehingga bisnis dapat terus berjalan sekalipun kita tidak hadir dalam bisnis tersebut. Nah, sistem di sini juga penting banget teman-teman. Nah, ketika sistem ini sudah jadi dan misal nih teman-teman ada sebuah bisnis ini ada yang mengatur. Misal ada ketua bisnisnya. Nah, ketika ketua bisnis ini sakit atau tidak ada dalam suatu bisnis tersebut atau pertemuan tersebut, ketika sistemnya sudah jadi, maka bisnis ini akan tetap berjalan. Karena apa? Karena sistemnya ini sudah jadi. Maka sistem ini penting banget ketika kita mau memulai usaha. Sistem sudah dibangun dan sudah jadi. Nah, yang ketujuh yaitu belajar. Belajar di sini maksudnya ketika kita mau memulai usaha, kita harus punya wawasan yang luas gitu, ilmunya harus berkembang juga. Nah, dunia internet senantiasa berubah, begitu banyak perubahan-perubahan yang berlangsung dalam sistem internet, sehingga jika kita tidak mau terus belajar hal-hal baru, kita akan semakin tertinggal dan punah. Dengan belajar kita akan semakin memiliki pengetahuan dan terus berkembang dan memperbaiki diri kita. Nah, itu teman-teman, kalau kita mau memulai sebuah usaha atau memiliki sebuah usaha, itu juga tentunya kita harus belajar teman-teman. Nah, fungsinya yaitu untuk menambah wawasan kita tentang bisnis, terus menambah ilmu kita juga, ilmu-ilmu baru, hal-hal baru, supaya kita tidak tertinggal oleh zaman-zaman sekarang. Karena pada zaman sekarang itu semuanya itu dilakukan dengan online atau dengan elektronik ya teman-teman maksudnya. Nah, itu penjelasan dari saya tentang keterampilan bisnis dalam berkewirausahaan. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah keterampilan pemasaran. Keterampilan pemasaran terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan. Meliputi kemampuan internal, sumber daya, dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya dan mencapai tujuannya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, meliputi keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat menghalangi performa perusahaan. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang, faktor atau tren yang menguntungkan pada lingkungan eksternal yang dapat digunakan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman, faktor pada lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan yang menghadirkan tantangan bagi performa perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Devi Nurlahi. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang keterampilan manajemen dan organisasi. Fungsi-fungsi dasar manajemen ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan. Fungsi perencanaan mencakup penetapan sasaran, penetapan strategi, menyusun rencana untuk memadukan dan mengorganisasikan sejumlah kegiatan untuk mencapai sasaran. Yang kedua yaitu memimpin. Fungsinya adalah mengarahkan dan memotivasi, mempengaruhi individu atau tim untuk bekerja sama dan mencari komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga yaitu pengorganisasian. Fungsi ini mencakup apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, siapa yang harus melakukannya, dan kepada siapa harus melapor. Yang terakhir yaitu yang keempat, pengendalian. Fungsi ini menjamin sesuatu berjalan sesuai dengan semestinya dengan cara
memantau dan menilai kinerja dengan membandingkan kinerja aktual dengan sasaran yang telah ditetapkan. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang 3 peran utama manajer menyangkut sebagai berikut. Yang pertama yaitu peran interpersonal, peranan seorang manajer dalam berinteraksi dengan berbagai pihak yang akan membantu berhasilnya pelaksanaan tugas, baik pihak dalam maupun pihak luar perusahaan. Yang kedua ada peran informasional, peranan seorang manajer dalam pemberian, penerimaan, dan penganalisaan informasi atau menyangkut pengawas, penyebar informasi, dan juru bicara. Yang ketiga ada peran pengambilan keputusan. Peran seorang manajer dalam memanfaatkan informasi untuk membuat keputusan dalam memecahkan masalah atau melihat kesempatan yang ada. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teknik keterampilan bisnis dalam berwirausaha. Keterampilan wirausaha sangat penting karena konsep keterampilan menyiratkan kemungkinan belajar dan mengajar. Keterampilan diartikan sebagai kemampuan seseorang terhadap suatu hal meliputi tentang kecakapan, sikap, nilai, dan pengertian, yang semuanya akan dipertimbangkan sebagai sesuatu yang penting untuk menunjang keberhasilan di dalam penyelesaian tugas. Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk memulai usaha baru, yaitu pertama, merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dapat dirancang sendiri. Membeli perusahaan orang lain, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama dan organisasi yang sudah ada. Yang kedua, kerjasama manajemen, yaitu kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Yang ketiga, menjadi seorang entrepreneur sering dipandang sebagai pilihan karir yang menantang, di mana seseorang menghadapi kehidupan sehari-hari dalam situasi yang penuh dengan rintangan, kegagalan, ketidakpastian, dan frustasi yang dihubungkan dengan proses pembentukan usaha yang dilakukan.